Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap yang ada di KUHP ini seharusnya sudah berhenti ya, dan sudah dihentikan dan bahkan dinyatakan kasus ini tidak layak dilanjutkan lagi. Jadi ini yang namanya demi hukum. Karena kan ada sekitar 10 syarat untuk penghentian perkara itu. Salah satunya tadi untuk dihentikan kenapa? Saya tanya balik. Iya kan? Iya. Saya tanya balik. Apa alasannya untuk dihentikan? Baca tentang aturan perundang-undangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di Gatle Channel. Semoga kesejahteraan selalu terlimpahkan untuk kita semua. Masih menanggapi kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden RI yang ke-7 Bapak Joko Widodo, yang kini para tersangka mengajukan permohonan untuk kasus ini dihentikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menanggapi untuk apa dan kenapa alasan dari mereka meminta untuk kasus ini dihentikan. Seperti apa tanggapan Polda Metro Jaya atas permohonan para tersangka untuk kasus ini dihentikan? Jangan kemana-mana, mari kita saksikan rangkuman informasinya. Tetap bersama kami di Gatle Channel. Cek itu. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Oleh karena itu sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, siapa nih? Michael Sinaga, Rudi Noviansa, Rido dan lain-lain sebagainya, dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media. Sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian ya. Nggak usah, anggap biasa, anggap ini tidak ada apa-apanya ya. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang jadi tersangka, itu biasa saja. Ini apa tuh resiko bagi perjuangan kita. Pak Roy Suryo sudah pernah dipenjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang ini bagian yang sangat kecil dalam kehidupannya. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Jadi sekali lagi ini tidak membuat kendor saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, ijazahnya kemudian tidak dikejar, ijazah dikejar. Karena penersangkaan saya sampai nanti persidangan saya itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu kok. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga udah ada sidang baru kemarin di Solo, ya, yang kemudian digugat oleh Mas Sigit. Ini gugatan baru lagi ya, Mas? Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan dan ini akan menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ijazah yang memang palsu itu, ya 99,9% itu makin banyak dan itulah memang sudah keniscayaan masyarakat. Bahkan, ya permintaan, ya bukan lagi permohonan tapi sebenarnya penegasan permintaan untuk kasus ini di stop itu adalah karena ini sebenarnya adalah hal yang harus dilakukan oleh hukum di Indonesia. Kalau memang fair dan kalau jujur, sudah lewat dari 14 hari, bahkan lewatnya lebih 70 hari, jadi total 84 hari dari aturan yang ada di KUHP, ini seharusnya sudah berhenti, ya, dan sudah dihentikan dan bahkan dinyatakan kasus ini tidak layak dilanjutkan lagi. Jadi ini yang namanya demi hukum. Karena kan ada sekitar 10 syarat untuk penghentian perkara itu. Salah satunya itu Mang RJ. Salah duanya dan salah tiganya, salah 4 dan lain sebagainya adalah karena waktunya udah lewat, sudah daluarsa. Itulah penegasannya pada hari ini. Yang kedua adalah
saya menegaskan kembali apa yang tadi disampaikan Pak Dr. Didit ya, dokter asli ini ya, gitu ya, yang minggu yang lalu, per Senin yang lalu ya, kita sama-sama menyaksikan ya sidang senat terbuka yang dilakukan oleh beliau. Jadi ini bukan dokter Asiolan Sianipar gitu ya, ternyata palsu gitu ya. Roy Suryo, Dr. Diva minta kasus pencemaran nama baik ijazahnya Jokowi dihentikan, itu bagaimana? Saya tanya kembali, alasannya untuk dihentikan kenapa? Saya tanya balik, ya kan? Iya. Saya tanya balik, apa alasannya untuk dihentikan? Baca tentang aturan perundang-undangan yang ada. Kalau ingin RJ, baca ketentuan yang sudah dilakukan Pak Rismon seperti apa, yang dilakukan dulu Pak Egy Sujana. Sebenarnya bisa mempelajari hal-hal itu. Kalau minta untuk dihentikan, kembali lagi saya menjawab pertanyaan itu, kembalikan lagi ke orang yang minta untuk itu dihentikan. Tapi sekarang belum dinyatakan P21 Pak. Dalam waktu dekat, kami akan sampaikan hasil dari kelengkapan berkas perkara. Kami akan sampaikan tentang proses endingnya, proses itu kami akan update kembali. Terakhir Pak, ini soal Polda Lampung sebenarnya agak sedikit berbeda, tapi maksudnya mau dapat gambaran aja, apakah benar ada beberapa anggapan Polda Lampung kemarin tewas tertembak saat oleh pencuri motor ya kalau nggak salah, dan ada yang bilang ini karena petugas-petugas di lapangan ini udah nggak pegang senjata api lagi untuk maksudnya melakukan perlawanan. Itu bagaimana Pak? Apakah benar Polda? Jadi memang pertama kita menyampaikan bela sungkawa yang terjadi pada anggota kami ya, yang ditembak oleh begal, dan ini juga menjadi evaluasi bagi kami yang ada di Polda Metro Jaya, bahwa terkait tentang hal-hal seperti ini sudah ada petunjuk yang jelas, kita dapat memberikan tindakan tepat terukur, termasuk ada suatu diskresi kepolisian di pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Undang-Undang Kepolisian, bahwa kalau kita melihat bahwa keamanan, keselamatan jiwa raga kita termasuk masyarakat lebih terancam, kita bisa mengambil suatu tindakan yang tepat dan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu ya. Kemarin yang soal kereta kan sebelumnya itu di JKA belum diperiksa ya, sejauh ini. Makanya kita update hari ini, apakah yang bersangkutan sudah diminta keterangan, nanti kami akan update kembali. Itu ya. Terima kasih Pak Kabit. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Demikianlah rangkaian informasi yang telah kita saksikan. Bagaimana menurut pandangan dan reaksi Anda? Jangan lupa tinggalkan reaksi dan tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menemani kami di Gadley Channel. Sampai berjumpa kembali di dalam video dan informasi yang berbeda. Sekian dari kami. Salam Gadley Channel.